Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira Khairunisa dari kelas A2. Kali ini saya ingin memaparkan jawaban saya mengenai ujian akhir semester komunikasi massa yang telah diberikan oleh Bapak Medi Asucahya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita kenalan lagi nih. Kenalin, nama saya Safira Khairunisa dari kelas A2. Di sini saya akan memaparkan jawaban ujian akhir semester komunikasi massa. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan nomor 1. Jadi, pertanyaan nomor 1 itu tentang jelaskan fungsi komunikasi massa dan berikan contohnya. Tapi sebelum itu, aku akan menjelaskan dulu tentang pengertian komunikasi massa. Jadi, apa sih komunikasi massa itu? Jadi, komunikasi massa adalah suatu proses komunikasi yang besar dan ditujukan kepada halayak luas yang kompleks dengan bantuan satu atau lebih mesin, seperti media cetak, elektronik, ataupun online, untuk memproduksi dan mengirimkan pesan kepada masyarakat yang besar, heterogen, dan tersebar. Setelah kita tahu pengertiannya, dan kita juga harus tahu tentang apa saja karakteristik dari komunikasi massa. Karakteristik komunikasi massa yang pertama, adanya komunikator yang terlembaga. Yang kedua, pesan yang disampaikan memiliki sifat yang umum. Yang ketiga, komunikan dari komunikasi massa bersifat heterogen dan anonim. Yang keempat, memiliki sifat serempak dan cepat. Dan yang terakhir, pesan yang disampaikan bersifat satu arah. Komunikasi massa tidak hadir hanya untuk meraih satu tujuan saja, terutama dengan beragam evolusi yang terjadi, komunikasi massa menjadi memiliki peran yang meningkat dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Wright, ada 7 fungsi dari komunikasi massa yang salah satunya adalah untuk menawarkan wawasan mengenai peran manusia atau masyarakat dalam kehidupan. Berikut adalah fungsi komunikasi massa dan penjelasannya. Yang pertama, adanya fungsi pengawasan. Komunikasi massa memiliki fungsi pengawasan yang menjadi mata maupun telinga untuk masyarakat yang mencari informasi tentang suatu hal. Contohnya adalah internet dan surat kabar yang kini menjadi salah satu sarana untuk setiap individu mencari informasi penting, mulai dari informasi mengenai cuaca, isu terkini, dan bahkan gosip. Kini, masyarakat lebih mengandalkan komunikasi massa untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat. Selanjutnya ada fungsi korelasi, yang artinya bahwa setiap media menyajikan fakta yang digunakan oleh masyarakat untuk bergerak ke seluruh dunia. Informasi yang disebarkan melalui komunikasi massa tidak bersifat objektif dan tanpa bias. Yang ketiga ada fungsi sensasionalisasi, yang artinya bahwa media lebih mengedepankan pesan yang paling sensasional untuk meraih gairah dari konsumen. Yang keempat, ada fungsi hiburan. Komunikasi massa juga memiliki fungsi sebagai hiburan. Contohnya adalah komunikasi massa yang disebarkan melalui majalah, televisi, berita online, dan lainnya, yang menyajikan beragam informasi atau pesan yang menghibur untuk khalayak ramai. Yang kelima, ada fungsi penularan atau penyebaran. Komunikasi massa yang menggunakan media massa memiliki fungsi menjadi wahana atau sarana penularan yang membantu menyampaikan norma, aturan, nilai, hingga kebiasaan budaya. Media massa memiliki peran penting dalam proses sosialisasi serta penyebaran informasi. Selanjutnya ada fungsi mobilisasi. Fungsi ini adalah untuk memobilisasi masyarakat yang selama ini berada dalam masa krisis. Contohnya adalah ketika terjadi suatu peristiwa yang menimpa sebuah kota di negara. Dalam hal tersebut, media massa memiliki peran untuk memobilisasi khalayak umum agar ikut merasakan pengalaman atau peristiwa tersebut hingga memunculkan perasaan bahwa peristiwa tersebut ikut terjadi padanya karena terjadi di negara yang ia tinggali. Fungsi yang terakhir adalah validasi. Fungsi ini digunakan sebagai validasi atas status maupun norma individu, organisasi, gerakan, serta produk tertentu. Validasi orang maupun kelompok tertentu memiliki fungsi untuk dapat menegakkan norma sosial. Media massa dalam komunikasi massa dapat melakukan validasi atas norma budaya tertentu sambil menghilangkan perbedaan serta variasi dari norma yang ada. Lalu, apa saja sih contoh-contoh dari komunikasi massa? Yang pertama, ada menonton berita di televisi, dan yang kedua, menonton film di bioskop.
Yang ketiga, adanya penggunaan media sosial. Yang keempat, membaca berita online. Yang kelima, membaca iklan di blog. Dan yang terakhir, mendengarkan podcast. Selanjutnya adalah soal nomor 2, yaitu buatlah penjelasan adanya fenomena program TV yang ditampilkan di media sosial YouTube. Kemudian lihatlah berapa subscriber yang diraih oleh program TV tersebut dan jelaskan kenapa program TV tersebut meraih jumlah subscriber yang banyak. Nah, kali ini aku akan membahas tentang Dr. Oz Indonesia. Seperti yang dokter boleh masukkan. Ya, Kemudian ditambahkan air matang. Jadi, apa sih program acara Dr. Oz Indonesia itu? Nah, Dr. Oz Indonesia adalah sebuah talk show yang fokus pada topik mengenai dunia kesehatan dan gaya hidup yang sehat. Tujuan dari konsep acara ini ialah dapat memberikan wawasan baru mengenai kehidupan yang sehat dan bahagia. Topik-topik yang diangkat dalam Dr. Oz Indonesia ialah mengenai gaya hidup yang sehat dan berbagai isu terkini berdasarkan pengalaman para narasumber maupun opini dari para pakar. Salah satu narasumbernya adalah para pakar di bidangnya yang akan memberikan informasi mengenai pengobatan, mulai dari bagaimana cara mencegahnya sampai mengobati penyakit. Subscriber yang dimiliki oleh Dr. Oz hingga saat ini telah berjumlah 11,7 ribu subscriber. Wah, lumayan banyak ya. Nah, dengan adanya program acara Dr. Oz Indonesia di Trans TV, masyarakat terutama ibu rumah tangga, kaum muda, dan kaum lansia tergolong secara biaya maupun efisiensi waktu untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan. Setidaknya masyarakat mendapatkan informasi secara murah mengenai berbagai macam jenis penyakit dan penyebabnya. Tayangan Dr. Oz Indonesia di Trans TV dengan pembawa acaranya Dr. Rian Tamrin dan asistennya Dr. Raisa Broto Asmoro memberikan informasi kesehatan dan solusi kesehatan di setiap topik bahasannya. Ditambah lagi dengan selalu mendatangkan pakar atau dokter ahli di bidangnya sesuai dengan pembahasan penyakit pada saat itu. Selain itu, program acara ini juga mendatangkan bintang tamu dari kalangan artis atau tokoh-tokoh terkemuka sebagai penunjang dan berbagi kisah pengalaman masing-masing mengenai masalah kesehatan. Nah, seringkali juga Dr. Rian meminta penonton untuk turut berpartisipasi dalam memperagakan bagaimana suatu penyakit dapat muncul atau suatu penyakit dapat diminimalkan. Penjelasan yang diutarakan juga menggunakan kalimat yang sangat mudah dimengerti oleh pemirsanya. Selain mudah dimengerti, yang terpenting adalah penjelasan hingga bagian yang paling dasar dari suatu penyakit. Di akhir penekanan akan hal yang disampaikan, Dr. Rian beserta Dr. Raisa Broto Asmoro juga memberikan tips dan cara-cara agar terhindar dari suatu penyakit. Maka dari itu, tips inilah sebagai informasi yang akurat dan dibutuhkan oleh masyarakat, terutama ibu rumah tangga, kaum muda, dan kaum lansia, dan juga karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Lalu, banyaknya komentar positif yang membuat program TV ini menjadi terkenal dan diminati masyarakat, sehingga jumlah subscribernya menjadi semakin banyak. Oke, sekian pembahasan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dadah, terima kasih. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어